Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari ini diberi kesehatan dan keselamatan. Pada pembelajaran matematika kali ini, pada pertemuan kedua, Pak Ferry akan memberikan pembahasan tentang ini ada 4 ya, ada 4. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah supaya materi yang akan Pak Ferry sampaikan itu bisa diterima dan bisa dipahami oleh anak-anak. Marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan Pak Fir sampaikan yaitu ada 4. Yang pertama, menentukan letak tempat pada angka bilangan bulat. Yang kedua, menentukan suku n pada bilangan bulat. Yang ketiga, mengurutkan bilangan bulat. Yang keempat, menggunakan bilangan bulat di kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, kita bahas dari yang pertama, menentukan letak tempat angka bilangan bulat. Contohnya ini, Pak Ferry punya garis bilangan. Pada garis bilangan berikut tentukan angka pada tempat yang kosong nih. Angka yang kosong ini berapa? Nah, ini ada 0, ke kanan positif, ke kiri negatif. Jadi setelahnya 0 itu berapa kalau ke kiri? Nah, ini ada negatif 2 di titik-titik. Nah, kita isi. Yang pertama negatif 3. Bener ya? Negatif 2, udahnya negatif 2 baru negatif 3. Nah, setelah yang kedua 0. Setelahnya 0 berapa? Negatif 1. Jadi 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Benar ya? Nah, selanjutnya ada 0, 1, 2. Benar ya? Kalau ke kanan itu positif. Nah, Pak Ferry lanjut. Ada contoh lain. Pada kotak berikut tentukan angka yang kosong. Nah, Pak Ferry punya angka kosong di sini. Nah, negatif 43 titik-titik negatif 45. Berapa di antara negatif 43 dan negatif 45? Nah, kita jawab. Nah, ini ada 2. Nah, negatif 41, negatif 42, negatif 43, negatif 44, negatif 45. Dah. Jadi, angka yang kosong itu setelahnya bilangan bulat, ya. Setelahnya negatif 41 berapa? Negatif 42. Nah, negatif 43. Nah, di sini kosong. Berapa setelahnya negatif 43? Negatif 44 baru negatif 45. Nah, ini angka yang kosong. Jadi, dipahami anak-anak ya. Ini ditulis dulu di catatannya. Kita lanjut. Menentukan suku n pada bilangan bulat. Nah, Pak Ferry punya contoh. Jika negatif 2 kurang dari n dan kurang dari 4, maka nilai n adalah, nah, berapa angka yang ada di kurang dari negatif 2 dan kurang dari 4? Berapa nanti hasilnya? Nah, kita buat dulu. 0, negatif 1, negatif 2. Ini negatif 2. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa yang ada di kurang dari negatif 2? Berarti kurang dari negatif 2 di sini. Kurang dari 4. Nah, di sini. Nah, berapa jawabannya? Nah, ini negatif 1, 0, 1, 2, 3. Jadi, jawabannya negatif 1, 0, 1, 2, 3. Karena yang diminta itu kurang dari negatif 2 dan kurang dari 4. Nah, ini. Ada 0, negatif 1, 1, 2, 3. Nah, ini jawabannya, ya. Jadi, jawabannya adalah negatif 1, 0, 1, 2, 3 ya. Karena yang diminta kurang dari negatif 2 dan kurang dari 4. Nah, ini. Pak, negatif 2-nya ada ikut? Enggak, karena kurang dari negatif 2. 4-nya ada ikut juga, Pak? Tidak, karena kurang dari 4 ya. Itu penjelasannya. Kita bahas yang ketiga. Mengurutkan bilangan. Nah, kemarin sudah mengurutkan bilangan tapi ada yang keliru masih jawabannya. Nah, ini Pak Ferry kasih contoh lagi. Urutan bilangan 3, negatif 5, negatif 5, 0, negatif 7, 9, 10 dari yang terkecil. Nah, berapa jawabannya? Kita ambil negatifnya terlebih dahulu karena yang terkecil. Negatif 7, negatif 5,
0, 3, 9, 10. Jadi catatannya, apabila diminta dari yang terkecil maka dimulai dari negatif angka besar. Nih, negatif angka besar apabila diminta yang terkecil ya. Nah, contoh lain, urutan bilangan 4, negatif 6, 0, negatif 8, 9, negatif 12 dari yang terbesar sekarang. Kemarin masih ada yang keliru, kita jawab kalau dari yang terbesar berarti dari yang positif. 9, 4, 0, negatif 6, negatif 8, negatif 12. Apabila terbesar, apabila diminta dari yang terbesar, maka dimulai dari positif angka besar. Jadi kalau terkecil itu negatif, kalau terbesar itu positif, sama-sama angka besarnya ya. Jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa. Nah, Pak Ferry lanjut. Menggunakan bilangan bulat di kehidupan sehari-hari. Nah, Pak Ferry punya contoh. Temperatur es 30 derajat Celcius di bawah 0. Nah, di bawah 0. Jadi jawabannya berarti temperatur es adalah negatif 30 derajat Celcius ya. Jadi jawabannya negatif 30 ya, negatif 30 jawabannya. Catatannya, jika berada di atas 0 maka hasilnya positif. Jadi kalau semuanya ada di atas 0 berarti jawabannya positif. Jika berada di bawah 0 maka hasilnya negatif ya. Jadi di bawah 0 itu negatif, di atas 0 itu positif. Nah, Pak Ferry punya contoh lagi. Kata berada di 6 langkah di sebelah kanan. Jadi berarti kata berada di titik 6 positif ya, karena kanan itu positif. Ini catatannya, jika berada di sebelah kanan 0 maka hasilnya positif. Jika berada di sebelah kiri 0 maka hasilnya negatif. Nah, ini dicatat ya, ini dicatat. Jadi kalau semuanya atas positif, bawah negatif, kanan positif, kiri negatif. Nah, ini catatannya dicatat. Pak Ferry lanjut. Nah, ada tugas di buku LKS halaman 11 sampai 12. Tugas di buku LKS halaman 11 sampai 12, penilaian harian 1, Romawi 1 dan 2 silahkan dikerjakan ya, dikerjakan, dikumpulkan. Ditunggu sampai besok malam ya. Terima kasih, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.